Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi Prodi Sistem Informasi Universitas Malikus Saleh ingin mempresentasikan tentang implementasi sistem testing perangkat lunak dan pemeliharaan sistem dengan beranggotakan kelompok Muhammad Ramadan Subihi, Mediana, Rehan Jami, Muhammad Iqbal dengan NIM sebagai berikut, dan dosen pembimbing kami yaitu Bapak Mutaimullah. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mediana. Konsep testing perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak merupakan suatu investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas dari produk atau layanan yang sedang diuji. Pengujian perangkat lunak juga memberikan pandangan mengenai perangkat lunak secara objektif dan independen yang bermanfaat dalam operasional bisnis untuk memenuhi tingkat risiko pada implementasinya. Teknik-teknik pengujian mencangkup namun tidak terbatas pada proses mengeksekusi suatu bagian program atau keseluruhan aplikasi dengan tujuan untuk menemukan bug perangkat lunak atau kesalahan atau cacat lainnya. Kemudian pengujian perangkat lunak dapat dinyatakan sebagai proses validasi dan verifikasi bahwa sebuah program atau aplikasi atau produk itu memenuhi kebutuhan atau requirement yang mendasarkan perancangan dan pengembangan perangkat lunak tersebut. Kemudian berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dapat diterapkan menggunakan karakteristik yang sama dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Kemudian test case. Test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu analisasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Kegunaan test case yaitu untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi. Kemudian black box testing yaitu untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap desain, white box testing. Perbedaan black box testing dengan white box testing yaitu pada black box testing, pengujian yang didasarkan pada detail prosedur dan alur logika kode program. Pada kegiatan white box testing, tester melihat source kode program dan menemukan bugs dari kode program yang diuji. Intinya, white box testing adalah pengujian yang dilakukan sampai kepada detail pengecekan kode program. Kemudian kegiatan tester pada black box testing yaitu melihat kode program, kemudian membuat test case untuk mencari kesalahan atau bugs atau error dari kode program yang dibuat oleh programmer. Box testing yaitu black box testing pada pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Pengujian ini tidak melihat dan menguji source kode program. Kegiatan tester pada white box testing yaitu membuat test case untuk menguji fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, kemudian membuat test case untuk menguji kesesuaian alur kerja suatu fungsi di aplikasi dengan requirement yang dibutuhkan customer untuk fungsi tersebut. Yang terakhir, mencari bugs atau error dari tampilan interface aplikasi. Pengembangan strategi perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak dapat juga dipandang sebagai sebuah bentuk spiral. Pada awalnya, rekayasa sistem menentukan peran perangkat lunak dan membawa kepada analisis persyaratan, di mana domain informasi, fungsi, tingkah laku, dan kinerja validasi bagian perangkat lunak dibangun. Dengan bergerak dalam sepanjang spiral, kita akan sampai ke desain dan akhirnya ke kekodean. Unit testing dimulai pada pusaran spiral dan terpusat pada masing-masing satuan. Pengujian berjalan dengan bergeraknya keluar sepanjang spiral ke interaction setting, di mana fokusnya adalah desain yang konstruktif arsitektur perangkat lunak. Dengan mengambil urutan keluar lainnya di dalam spiral, akan sampai ke validation testing, di mana persyaratan dan dibangun sebagai bagian dari analisis persyaratan perangkat lunak.
divalidasi terhadap perangkat lunak yang telah dikonstruksi. Akhirnya sampai pada sistem stacking di mana perangkat lunak dalam elemen sistem yang lain diuji secara keseluruhan. Pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem dalam atau perbaiki sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Pada bulan April 1970, definisi sebuah istilah untuk teknologi pemeliharaan yang mencakup pengertian yang lebih luas daripada pengertian pemeliharaan di atas istilah ini adalah teknologi. Alasan pemeliharaan sistem ialah sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, tidak mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakaian sistem, atau sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar perubahan bisnis. Sistem definisi melawan aktif, sistem berkas, korup atau rusak. Jenis-jenis pemeliharaan sistem. Pemeliharaan koruptif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani karena pemeliharaan ini mengkorupsi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakaian baru. Pemeliharaan preventif memiliki penyempurnaan Pemeliharaan preventif. Pemeliharaan penyempurnaan tinggi cara kerja atau maintainabilitas atau kemampuan untuk dipelihara. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Prosedur untuk pemeliharaan sistem. Sistem maintainability atau kemampuan pemeliharaan sistem adalah kapasitas personil pemeliharaan untuk melakukan pemeliharaan korektif, adaptif, penyempurnaan atau proaktif. Maintainabilitas atau maintainability sistem bertambah jika sistem dirancang agar mudah diubah. Aspek ini meliputi prosedur berikut. SDLC atau System Development Life Cycle dan SWDLC atau Software Development Life Cycle. Aplikasi yang profesional dalam SDL, SDLC dan SWDLC dan teknik maupun perangkat modeling yang mendukung dan hal-hal keseluruhan yang terbaik yang dapat seseorang lakukan untuk meningkatkan maintainabilitas sistem. Definisi data standar. Tren ke arah sistem manajemen database rasional mendirikan dorongan ke normalisasi data dan definisi data standar. 3. Bahasa pemrograman standar. Penggunaan bahasa pemrograman standar misalnya C atau COBOL akan mempermudah pekerjaan pemeliharaan. Rancangan modular. Pemrograman pemeliharaan dapat mengganti modul pemrograman jauh lebih mudah daripada jika ia berurusan dengan keseluruhan program. Modul yang dapat digunakan kembali. Modul biasanya dari kode yang dapat digunakan kembali, dapat diakses oleh semua aplikasi yang memerlukannya.
dokumentasi standar. Diperlukan sistem pemakaian perangkat lunak dan komunikasi operasi yang standar, sehingga semua informasi yang diperlukan untuk beroperasi dan pemeliharaan aplikasi khusus akan tersedia. Kontrol sentral. Semua program dokumentasi dan data tes seharusnya diinstal dalam penyimpanan pusat dari sistem CASE atau Computer Aided Software Generic atau Computer Assistant Software Generic. Alat-alat untuk pemeliharaan sistem. Alat untuk pemeliharaan sistem adalah sebagai berikut. Rekayasa maju atau forward generic. Proses tradisional perpindahan dari logika dan abstraksi tingkat tinggi untuk implementasi fisik dari sistem. Forward generic mengikuti urutan kebutuhan melalui perancangan implementasi. Rekayasa mundur. Reservoir generic. Proses menganalisa suatu sistem untuk mengidentifikasi elemen-elemen sistem dan antar hubungannya berdasarkan sistem yang ada, serta untuk menciptakan dokumentasi dalam tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari sekarang untuk gambaran proses pengembangan sistem dari awalnya. Tidak mengubah personalitas sistem yang ada, diterapkan untuk yang tidak ada dokumentasi. Rekayasa ulang atau regenerate. Rekayasa ulang merupakan analis yang bersifat menyeluruh dan lengkap dari proses bisnis dan sistem informasi guna mencapai peningkatan kinerja secara dramatis. Restrukturisasi atau restructuring. Transformasi suatu sistem menjadi sistem baru atau bentuk lain tanpa mengubah fungsionalitas. Selanjutnya, mengatur pemeliharaan sistem. 1. Pada mengatur pemeliharaan sistem ini ada yang pertama menetapkan kegiatan pemeliharaan, yang kedua mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal atau help desk. Yang ketiga, mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu mengembangkan perubahan sistem manajemen. Manajemen perubahan dalam sistem adalah pendekatan terstruktur untuk mengembangkan sistem ke lebih baik dalam sistem CMS, Content Management System. Tujuan perubahan sistem informasi manajemen antara lain yaitu membatasi akses ke sumber produksi dan kode objek, kemudian mengurangi kesalahan dan mendesain cacat. Yang ketiga, mencegah keberadaan lebih dari satu versi program sumber dan kode objek dalam file master produksi. Yang keempat, mengembangkan kualitas dan reliabilitas. Yang kelima, mempertinggi keamanan dan kendali. Yang keenam, mempertinggi produktivitas perangkat lunak. Manajemen perubahan adalah pendekatan terstruktur untuk pergeseran atau transisi individu, tim, dan organisasi dari keadaan sekarang ke keadaan masa depan yang diinginkan. Ini adalah proses organisasi bertujuan untuk membantu karyawan untuk menerima dan merangkul perubahan dalam lingkungan bisnis mereka saat ini. Dalam manajemen proyek, manajemen perubahan mengacu pada proses manajemen proyek, di mana perubahan proyek secara resmi diperkenalkan dan disetujui. Contoh perubahan organisasi. Terima kasih telah menonton. Itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.